atasnya untuk ada bendung dan lainnya. Di bawah ini ada power house yang digunakan untuk bagaimana generatornya muncul listrik dan lainnya. Pembelajarannya kita balik dulu, di bawah ini baru ke atas. Tapi semuanya akan masuk ke materi PLTMH yang kami akan berikan. Dan sebelumnya nanti tahapannya setelah ini kita akan kenalan BPLH dulu, pemandu BPLH. Setelah itu baru kita bagi kelompok. Setelah itu masuk ke observasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Terus saya kembali menuju ke desa dan ke arah PPLH. Nanti tetap jalan ya. Apa jalannya? Atau sudah lapar ini? Ya, kalau jam sekian sudah mulai memang waktunya mulai ngisi energi. Jadi setelah ini kita akan bagi kelompok dan setelah itu baru ke PPLH, makan siang, istirahat. Setelah itu kita menuju ke Candi Jolotundo. Ya, untuk refleksinya ke sana. Oke, sebelumnya kami akan kenalan dulu. Kami kalau nama saya namanya Pak Iswandi, panggilannya Pak Is. Ya, Pak Is dan ya toh? Oke. Untuk sejarahnya nanti saja kalau ada tempat yang teduh, kenapa dan mengapa pembangkit listrik tenaga air ini dibangun ya. Nanti saja kita mulai dari pembangkitnya nanti. Kalau ke sini, dimari, coba ya. Lapor? Bisa jawab? Bisa. Lapor iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari PKM mewakili ya. PKM. Lo ya, yang diharapkan dari PLTM hari ini apa? Ingin tahu, sekedar tahu, itu hidro, ya, hidronya kecil, hidronya air yang kecil, ya. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama dengan PLTH, ini cuma kecil, ya. Awalnya ini berangkat dari pinjam tradisional yang modalnya gede banget ya. Itu kemudian di kelebihan efisiensi ini ya, ini jenis turbinnya T14. Oke, mulai dari awal dibangun mulai tahun 1 Januari 1994 dibangun bangunan sipilnya. Itu 9 bulan sudah 90,5% bangunan sipil selesai, bangunan mekanik terpasang, bangunan elektriknya juga terpasang, jaringan transmisi sudah terpasang, tinggal distribusi ke rumah ya. Tapi elektronik restoran, ke kantor, ke distribusi ya. Kembali
dana awal kami dapatkan dari kedutaan besar Jerman. Saya nggak tahu jumlahnya waktu itu. Ya, saya waktu itu pertama yang megang, sekarang ada penerusnya ya. Dari 94 sampai 2000 itu saya. Nama saya Sufu Kafa Busri, Sokon. Sufu Ahmad Sufi. Kok makan mio gitu? Sukadu ya, Sukadu sini. Ya. Kemudian kerjasamanya yang dengan ada PPRA sebagai ide, ya, menjadi idenya kenapa dibangun PRTM agar lestari hutan Celoliman. Ya. Jadi intinya hutan itu biar lestari. Jadi hutan lestari, sumber air keluar, airnya banyak, ya. Kemudian yang kedua sebagai media pendidikan di PPRA, contohnya sekarang, ya. Kemudian yang ketiga itu ada dusun satu yang tidak ada aliran arus listrik PLN. Iya, terus. Yang jauh yang masih berada di luar yang sudah selesai makan silakan langsung kumpul di aula atau suara yang Anda dengar silakan datang ke sini. Generator. Tadi menggunakan turbin jenis T14 dan dari turbin itu disalurkan, digerakkan melalui kelas J awal 22 sekitar 86. Jadi yang saya dapat dari awal ini, mohon maaf Pak, sebelumnya saya juga seperti Mbak Rika tadi kurang mengikuti karena di barisan paling belakang. Yang saya ketahui adalah sebelum masuk ke turbin itu ada tahapan-tahapan, ada bak penyaringan, terus bak endapan, lalu masuk ke turbin. Itu masuknya melalui jalur pipa yang ditaruh di sepanjang irigasi sawah itu Pak. Untuk yang selanjutnya sebelum ke tandon tadi endapan itu ada kayak Pak. Kita akan lihat saya yang satu ini ya. Oke. Ya. Silakan yang merasa pegang harus menguatkan diri supaya tidak jatuh, tidak runtuh. Itu tak ada ya. Kalau merasa berarti memang itu tidak banyak. Nah, ini aman. Atau dampak-dampak yang dari aktivitas manusia yang misalkan berkendaraan, terus menggunakan listrik berlebihan. Nah, sekarang yang saya sebut, silakan dikenturkan, dilepaskan. Yang saya sebut. Nah, kira-kira yang merusak lingkungan siapa? Hewan. Manusia. Hewan. Ya, hewan. Yang merusak lingkungan siapa? Manusia. Manusia siapa? Saya, oke, setuju saya ya. Saya juga. Nah, inilah pelakunya. Ya, artinya yang merusak adalah manusia. Jangan sampai merusak lingkungan rusak itu karena petani organik. Nanti kita coba lihat produk-produk pertaniannya. Kalau di Sulawesi lebih ke arah yang ditangani lebih ke arah penyelamatan terumbu karang karena memang hidupnya di bibir pantai. Kalau di Bali lebih ke arah urban center di Sanur, di Hotel Santai. Sanur berarti dekatnya pasir-pasir itu ya. Terus selanjutnya ada di Sumatera karena memang hidupnya di tengah hutan, jadi yang diselamatkan di sana lebih ke arah penanganan orang hutan. Jadi satwa-satwa langka terutama orang hutan. Itu PPLA sebuah elinjo. Jadi ini pertama kali diresmikan oleh Pangeran Benar tahun 1990. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kalau nggak kita jalan. Kalau Siapa Pak Pangeran dan Oleh siapa ini tadi? Bernat. Bernat dari
Belanda. Iya, dari Belanda. Di pemerintah provinsi, kabupaten. Kabupaten. Jadi di sini ada 2. Katanya sih ini namanya smart greenhouse. Jadi ini baru kira-kira 4 bulan kemarin. Namanya smart greenhouse, baru uji coba. Tidak cocok untuk petani sebenarnya. Kalau versi saya, kenapa? Karena terlalu mahal. Mahal ini. Habisnya berapa? Bisa baca kira-kira berapa habisnya ini? 40. Ini habis 500 juta. Nah, namanya smart greenhouse. Kenapa habis mahal? Satu, karena di smart greenhouse ini semuanya menggunakan aplikasi. Jadi sudah smart semua. Jadi penyiramannya juga diatur pakai aplikasi. Penutupnya kalau dalam terlalu panas nanti ada blowernya. Terus kalau ini juga akan mengeluarkan kayak butiran air, kayak embun. Irigasi Nanti tetes. akan mendinginkan ruangan ini.